Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Aris Setiawan, SH selaku guru PKN. Yang tak lupa teman-teman yang saya cintai karena Allah. Makasih. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat, iman, dan ihsan. Salawat berkaikan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, berdirinya kami di sini akan membuat presentasikan PKN yang menyebab pelanggaran HAM, hak asasi manusia. Kepada narasumber saya persilakan. Pelanggaran hak asasi manusia. Setiap manusia pasti mempunyai hak asasi. Akan tetapi hak asasi manusia dalam kurung HAM ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal adalah dari seseorang untuk melakukan pelanggaran HAM. Contohnya, kekurangan sikap, enggan, rasa, dan toleransi pada sesama. Yang kedua, memiliki sikap egois atau terlalu mementingkan dirinya sendiri, dan itu akan sangat merugikan orang lain maupun dirinya sendiri di masa mendatang. Yang ketiga, kurangnya pendidikan akan yang namanya sikap terpuji. Ini akan membuat seseorang tidak bisa ataupun sulit menyadari kesalahan pada sikapnya yang merugikan orang lain, termasuk pelanggaran HAM. Yang keempat, rendahnya kesadaran akan HAM. Pentingnya HAM akan membuat seseorang menyepelekan pelanggaran HAM. Yang kelima, kurangnya rasa empati dan simpati pada sesama akan membuat orang semena-mena pada manusia yang lain. Adalah faktor-faktor yang berasal dari luar diri manusia yang biasanya dapat mendorong seseorang atau sekelompok melakukan pelanggaran HAM. Penyalahgunaan kekuasaan. Orang yang memiliki kekuasaan bisa saja melakukan pelanggaran HAM ke orang lain yang memiliki kekuasaan lebih rendah daripada lainnya. Jika ada kecerdasan dari aparat penyalahgunaan teknologi, perbedaan sosial dan ekonomi yang Jadi di sini ada beberapa faktor penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Di antaranya ada dua faktor. Yang pertama faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam, dan faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar. Faktor internal ini ada beberapa, misalkan kayak kurangnya sikap tenggang rasa dan toleransi pada sesama. Maksudnya itu adalah kurangnya sikap empati dan simpati serta saling harga menghargainya itu kurang di masyarakat itu, sehingga terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Terus juga memiliki sikap egois dan terlalu mementingkan dirinya sendiri. Nah ini tadi seperti orang yang tidak memiliki sifat simpati terhadap orang lain, jadi dia hanya memikirkan dirinya sendiri, tidak memikirkan orang lain. Itu juga akan merugikan bagi dirinya sendiri dan orang lain di masa mendatang nanti. Memang sekarang mungkin tidak terasa, tapi nanti di suatu
pendidikan, maksudnya dia mungkin di sekolahnya tidak diajarkan yang namanya sopan santun. Guru memang selalu mengajarkan, tapi anak itu tidak terlalu memperhatikan atau tidak menerapkan pada perilaku sehari-hari. Rendahnya kesadaran akan HAM. Jadi orang-orang banyak yang tidak sadar bahwa HAM itu atau hak asasi manusia itu sangat penting untuk dilakukan. Tapi orang-orang banyak yang tidak sadar, makanya itu termasuk pada faktor yang menyebabkan pelanggaran HAM. Terus ada faktor eksternal. Jadi penyebab pelanggaran HAM ini itu biasanya dapat mendorong seseorang atau sekelompok melakukan pelanggaran HAM. Biasanya faktor eksternal ini adalah faktor yang berasal dari luar diri manusia. Contohnya kayak penyalahgunaan kekuasaan. Orang yang memiliki kekuasaan itu bisa saja melakukan pelanggaran HAM ke orang lain yang memiliki kekuasaan lebih rendah daripada dirinya. Jadi merasa bahwa dirinya itu paling tinggi jabatannya, makanya jabatan yang di bawah dia itu ditindas gitu ya. Tidak ada ketegasan dari aparat hukum. Nah, ini yang sering terjadi di negara kita. Kadang aparat hukum itu tidak menegaskan bahwa sebenarnya pelanggaran HAM ini sangat harusnya harus ditegaskan gitu hukumnya, karena ini memang penting. Tapi kadang aparat hukum tidak menegaskan ini, seolah-olah tidak peduli dengan yang ringannya sanksi dan hukuman pada pelanggar HAM. Ini juga termasuk pelanggaran HAM karena kita misalkan ngerasa udah melanggar HAM, tapi disangsinya tidak terlalu tinggi ya sanksinya. Makanya orang kayak menganggap hal itu adalah sebuah hal yang sepele. Penyalahgunaan teknologi dan kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Ini kayak masyarakat yang kaya dan masyarakat yang miskin. Biasanya masyarakat yang kaya lebih dominan menindas masyarakat yang miskin. Ini tidak boleh dilakukan sebenarnya karena termasuk pelanggaran hak asasi manusia. Demikian yang bisa saya jelaskan. Ada yang ingin ditanyakan? Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin menanyakan bagaimana kita menyikapi orang yang semena-mena ke kita atau yang melakukan pelanggaran hukum asasi manusia. Menghadapi orang yang melanggar hak asasi manusia, sebenarnya cukup kita menegaskan bahwa hak asasi manusia itu sebenarnya jangan dilanggar. Kita bisa memberikan pengertian-pengertian sederhana kepada orang itu, atau misalkan orang itu masih tetap tidak mau mengerti ya, itu kita minta bantuan orang lain juga bisa. Atau kalau itu orang itu udah benar-benar buruk, benar-benar dia semena-mena, kita bisa laporin ke aparat tertentu, kayak kalau di kampung-kampung misalkan RT, RW gitu, aparat-aparat. Tapi kita jangan membalasnya dengan kekerasan juga ya, jangan membalasnya mentang-mentang dia melanggar hak asasi manusia, kita juga membalasnya dengan hal yang sama. Itu sama aja, kita juga melanggar hak asasi manusia itu. Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Nais, silakan. Nais dari perwakilan kelompok 4 ingin bertanya, bagaimana kan itu tidak menghargai juga melanggar hak asasi manusia. Bagaimana menyikapi orang yang tidak menghargai seorang yang sedang berbicara, kayak memotong obrolannya ataupun ya seperti itu. Jawab berdiri. Ya, dari memotong pembicaraan, permasalahan memotong pembicaraan. Ya, setidaknya kita harus menggunakan etika sebelum memotong pembicaraan orang lain. Seperti contohnya kita meminta maaf terlebih dahulu untuk memotong pembicaraan orang lain. Betul yang dikatakan oleh rekan kita Jihad bin Amwal, bahwa kita kalau misalkan ingin memotong pembicaraan orang lain itu kita harus
mempunyai etika dulu atau meminta maaf. Baik, saya ingin sedikit menambahkan. Tadi kan sikap orang yang memotong pembicaraan orang lain bahwa memang harus pakai etika, dan begitupun dengan orang yang pembicaraannya itu dipotong. Mungkin agak sedikit kesal karena kita sedang berbicara, tiba-tiba orang memotong pembicaraan kita, karena itu sifat yang wajar ya kalau orang itu kesal. Tapi kita cukup dengan memberinya suatu penegasan kayak misalkan contohnya, kamu kalau mau memotong pembicaraan orang lain, mohon setidaknya meminta maaf terlebih dahulu pada orang yang berbicara tadi, atau enggak lebih baik kamu diam, tunggu saya selesai berbicara. Lebih baik seperti itu, karena kalau dibalasnya dengan kata yang mungkin kasar atau kurang mengenakan, itu bisa terjadinya suatu konflik. Tapi kalau kita membalasnya dengan suatu ketenangan, kita membalasnya dengan kata-kata yang menggunakan bahasa yang baik dan benar, itu akan menciptakan suatu konflik yang bagus, yang akhirnya orang itu juga, kita berharap orang itu yang tadi memotong pembicaraan kita, semoga dia mengerti. Mungkin ada tambahan dari Menta. Ya. Cukup ya semuanya. Mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Binti Bapak Ence Fahmi dan Ibu Siti Rohmah. Alamat Kampung Kadiri, Desa Sikiruetan, Kecamatan Ciklesi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Negara Republik Indonesia. Perkenalkan, nama saya Dewi Susilowati binti Suparno dan Ibu Dedeh garis miring Aas. Alamat Kampung Sukamaju, Desa Citerep, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Negara Republik Indonesia. Perkenalkan, nama saya Juharia binti Bapak Junaidi dan Ibu Unayah. Alamat Kampung Cikadu Indah, Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Negara Kesatuan Republik Indonesia, bersemayam di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Perkenalkan, nama saya Alivia Salsabila binti Bapak Kusnadi dan Ibu Nurhayati, Kampung Karet, Desa Kiara Payung, Kecamatan Cibitung, Provinsi Banten, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perkenalkan, nama saya Meta Lestiawati binti Bapak Mugi dan Ibu Sujah. Alamat Kampung Kaulon, Kecamatan Labuan, Desa Caringin, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Negara Republik Indonesia. Perkenalkan, nama saya Nur Halifah binti Bapak Ade dan Ibu Arsina. Alamat Kampung Duluk, Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Panimbang, Provinsi Banten, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perkenalkan, nama saya Anda Fitriani binti Bapak Andang dan Ibu Ros. Saya dari Cimanggu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Perkenalkan, nama saya Sarah Angelita binti Bapak Mista dan Ibu Surina. Alamat Kampung Sukajaya, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Negara Republik Indonesia. Perkenalkan, nama saya M. Derajatullah Firdaus bin Bapak Abu Salam. Alamat Kampung Cibeber, Desa Banyu Asih, Kecamatan Cigelis. Dapat. Kabupaten Pandeglang. Provinsi Banten. Udah. Ini Pak nih, Pak. ya. Perkenalkan, nama saya Nani Damayanti binti Bapak Ahmad. Alamat Kampung Pematang Laban, Desa Katapang, Kecamatan Wonosalam, Provinsi Banten, Negara Republik Indonesia. Juga dianggap Nani. Perkenalkan, enggak, itu malah khusus saya tidak boleh. Nabila Putri Witanti binti Teguh Widodo dan Ibu Tati Herawati. Alamat Kampung Sobang, Pangkalan,
Kecamatan Bedug, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, negara Republik Indonesia. Perkenalkan, nama saya Dwi Putriawati binti Bapak Surja dan Ibu Neni, Kampung Rancaluluk, Desa Perdana, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, negara Republik Indonesia. ya. Perkenalkan, nama saya Alis binti Bapak Asra dan Ibu Marsiti. Saya tinggal di Kampung Camara, Desa Banyuasi, Kecamatan Cigelis, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, negara Kesatuan Republik Indonesia. Perkenalkan, nama saya Rina Rohmayani. Saya binti Bapak Carta dan Ibu Rohina. Alamat Kampung Sukasenang, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Pandeglang, negara Indonesia. Provinsinya Neng apa Neng? Provinsi Banten. Nama saya Dewi Lestari binti Bapak Dani dan Ibu Tati. Alamat Kampung Tanjungsari, Desa Nanggala, Kecamatan Cikesik, Provinsi Banten, Kabupaten Pandeglang, negara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titin Kartini binti Bapak Jaim dan Ibu Nama. Alamat saya dari Wonosalam, Kabupaten Lebak dan Provinsi Banten. Saya tinggal di Indonesia. Tiga. Perkenalkan, nama saya Julaiha binti Bapak Wastam dan Ibu Sarkina. Alamat Kampung Pacar, Kecamatan Sobang, Desa Kutamekar, Provinsi Banten, Kabupaten Pandeglang, negara Republik Indonesia. Perkenalkan, nama saya Riani binti Bapak Eno dan Ibu Sumaah. Alamat Kampung Cipanon, Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, negara Republik Indonesia. Oke, inilah siswa-siswi SMK Karwis jurusan asistensi keperawatan ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi bersama saya di channel Aris Cipanon Channel. Jadi buat kalian yang baru gabung di channel ini, silakan untuk klik tombol subscribe-nya dan aktifin juga loncengnya agar kalian tidak ketinggalan untuk video-video terbaru dari channel ini ketika saya untuk upload video terbaru ya.